Aku ingin di pantai. Pandemik pun belum reda. Lagi syuting. Mas, syuting. Meminta kebesaran hati Anda untuk action. Mbak, action loh Mbak. Nah, action. kegabutan belum mereda. Aku bosan. Aku ingin di pantai. Pandemik pun belum reda. Karenanya kami mengundang Menteri Kesakitan berawan kabut baik melalui email, WhatsApp, surat tagihan, dan via panggilan supranatural. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada netizen yang terhormat dan selalu benar untuk memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara API terhadap virus corona. Adalah Bapak Berawan Kabut yang punya wewenang akses ke rumahnya sendiri, akses anggaran dan pemberi arahan penanganan pandemi. Pastilah di atas sana, di atas langit, di bawah bintang, beradu banyak kepentingan, namun Pak Berawan Kabut semestinya orang yang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesakitan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa. Menteri lain juga angkat suara. Namun, selama jabatan Menteri Kesakitan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa terlepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang Bapak. Inilah kursi dan panggung mata Najwa Shihab untuk Menteri Berawan Kabut. Mengapa menghilang, Pak? Padahal Anda tidak ada tagihan kolektor pinjaman online. Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Malah Anda lebih sering muncul di FB, Instagram, dan sering muncul di FB dan IG menunjukkan foto-foto makanan seolah-olah hanya Anda yang mampu makan di restoran. Rasanya Menteri Kesakitan yang paling slow dan low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Anda, Menteri Kesakitan di negara API. Atau kehadiran Menteri Kesakitan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting, apalagi diundang di TV. Asal Bapak tahu, banyak yang ingin masuk TV. Sejak awal pandemi Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Bahkan menurut Anda, yang paling ditakutkan adalah sakit gigi dan patah hati para bucin-bucin. Apakah Bapak tahu arti bucin? Tidak cinta. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Saya ingin klarifikasi informasi. Apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda, Menteri Kesakitan, yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Pak Berawan Kabut, sampai sekarang kondisi pandemik belum juga terkendali. Data dan angka jelas menunjukkan itu. Di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak, kenapa kita tidak? Kenapa kita tertinggal? Presiden negara API secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda di depan publik.
termasuk kegemaran Anda memfoto makanan di media sosial yang sampai saat ini saya tidak habis pikir karena Bapak tidak memberi saya. Berangkat dari penilaian atasan Anda itu, saya akan beri kesempatan kepada Anda soal teguran itu satu persatu, Pak Menteri. Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Apakah karena tidak tinggi? Mungkin Bapak tidak makan obat ini. Kenapa berbagai peraturan dan birokrasi masih berbelit di Kemenkes sama ribetnya dengan cara emak-emak yang membeli tawar-menawar sayur di pasar? Dan kenapa perlindungan tenaga kesakitan kita belum maksimal? Spesifik soal tenaga kesakitan, angka kematian tenaga kesakitan kita masih sangat tinggi dan masih terus naik. Padahal mereka adalah garda terdepan, Pak, melawan pandemi. Bukankah Kemenkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama tenaga kesakitan? Terus salah gue, salah teman-teman gue. Kapan perbaikan bisa kita lihat kalau jalanan bolong-bolong tidak segera diperbaiki? Tentu alay-alay bonceng 3 akan terjatuh dari motor metiknya. Masih saja ada disparitas di antara data pusat dan data daerah, padahal data saat pandemik sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? Lagi syuting, mas, syuting mas. Lopot, Mbak. Ya, nanti aja mas, aduh malu mas. Nanti aja mas, ambil bunyinya aja mas, nanti mas. Terima kasih ya. Kayak maju lagi ya, Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? Bagaimana dengan data bahwa gedung Kemenkes menjadi klaster perkantoran terbesar di ibu kota? Kenapa tidak terbuka dan transparan? Aduh, ngapain sih? Oh ya Allah, kan tadi sudah gope. Lagi syuting nih. Ganggu aja. Kenapa tidak terbuka dan transparan lalu menutup kantor, Pak? Kan tutup kantor jam 5 sore. Pak Berawan kabut. Ada banyak menteri kesakitan yang mundur karena penanganan COVID. Misalnya Menteri Kesakitan negara New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, tempat lahirnya Cristiano Ronaldo, Chili, Pakistan, Israel, dan Kanada mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menteri Kesakitannya mundur itu? Yang jelas, bukan hanya desakan ke presiden, tapi publik diantaranya lewat petisi dan mata batin meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Kalau ya, lambaikan tangan. Atau bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa Anda memang masih layak menjalankan atau menduduki posisi yang berat ini? Seberat badan teman saya Andre namanya. Pak Berawan kabut, itu hanya sebagian pertanyaan yang bukan hanya datang dari saya, tapi juga saya kumpulkan dari publik dan dari alam gaib untuk Anda. Kami tahu takkan ada yang menyelesaikan masalah pandemik ini sendirian, tapi kami berharap Anda setidaknya memberi gambaran, coretan, lukisan, bahkan untuk hadir di acara dengan presenter yang beda tipis dengan Titi Nurhalizah ini. Menteri Kesakitan Berawan kabut. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ongkos kesini bayar sendiri, pergi tak dijemput, pulang tak diantar. Kalau mau saya pesankan ojol, saya ada GoPay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Najwa Shihab.